Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mukhlisin. Amma ba'du. Para pecinta dan pendengar Radio Ahmara yang saya hormati, di mana saja Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat dan detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memasuki bulan Muharram, bulan yang mengingatkan kita kepada pengorbanan, keteguhan iman dan perjuangan agung cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Husain alaihissalam. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan salah satu hikmah yang sangat mendalam yang pernah disampaikan oleh Imam Husain alaihissalam. Sebuah hikmah yang bukan hanya relevan pada zaman beliau, tetapi juga sangat relevan pada kehidupan kita hari ini. Imam Husain alaihissalam bersabda, "Innan nasa 'abidud dunya wad-dinu la'iqun 'ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'aishuhum fa idza muhisu bil bala'i qallad dayanun." Sesungguhnya manusia adalah hamba dunia. Agama hanyalah sesuatu yang berada di ujung lidah mereka. Mereka menjaganya selama agama itu mendatangkan kemudahan bagi kehidupan mereka. Namun apabila mereka diuji dengan berbagai cobaan, maka betapa sedikitnya orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada agama. Para pendengar Radio Ahmara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita fokuskan perhatian kita pada kalimat pertama dari sabda Imam Husain alaihissalam tersebut, yaitu innan nasa 'abidud dunya. Sesungguhnya manusia adalah hamba dunia. Ungkapan beliau ini sangat singkat tetapi padat dan mengandung peringatan yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan manusia adalah hamba dunia? Kita semua tahu bahwa seseorang itu dikatakan sebagai hamba manakala orang itu tunduk patuh dan mengikuti tuannya dengan sepenuh hatinya, dan tuannya itulah yang menentukan segala keputusannya. Jika seseorang adalah hamba Allah, maka yang menentukan sikap dan keputusannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ia selalu bertanya pada dirinya, apa yang Allah ridhai sebelum ia bertindak. Tetapi jika seseorang itu menjadi hamba dunia, maka yang menentukan sikap dan keputusannya adalah keuntungan dan kesenangan duniawi. Ia selalu bertanya, apa untungnya bagiku di dunia ini, sebelum ia melaksanakan sesuatu. Dunia pada dasarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Islam tidak melarang kita mencari rezeki untuk memiliki rumah, tidak melarang kita memiliki kendaraan atau memiliki kedudukan. Namun masalah dan problem akan muncul ketika dunia itu berpindah dari tangan ke dalam lubuk hati. Dunia yang berada di tangan adalah nikmat, kenikmatan, tetapi dunia yang menguasai hati adalah penyakit
dan akan merusak. Orang yang terbudak oleh dunia, dia akan rela mengorbankan prinsipnya demi jabatan. Ia akan rela mengorbankan kebenaran demi keuntungan, dan bahkan rela mengorbankan agama demi kenyamanan sekejap. Karena itu Imam Husain alaihissalam tidak mengatakan banyak manusia yang memiliki dunia, tetapi beliau mengatakan banyak manusia menjadi hamba dunia. Para pendengar radio Ahmara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Karbala sesungguhnya adalah pertarungan antara dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup mereka. Kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Lihatlah para sahabat Imam Husain alaihissalam. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap bersama Imam Husain alaihissalam, maka mereka akan kehilangan segalanya. Mereka akan kehilangan keamanan, akan kehilangan harta, bahkan akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi mereka tetap bertahan dan tetap setia berjuang bersama Al-Husain alaihissalam. Hal itu karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan kehidupan dunianya. Sebaliknya, banyak orang Kufah ketika itu yang mengetahui bahwa Imam Husain alaihissalam berada di pihak yang benar, dan bahkan mereka pernah menulis surat kepada beliau dan mengundangnya untuk datang ke Kufah. Namun ketika ancaman dan iming-iming dunia datang, mereka malah mundur. Sebagian dari mereka takut kehilangan jabatan, sebagiannya lagi takut kehilangan harta, dan banyak pula yang takut kehilangan keselamatan dirinya. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi dunia lebih mereka cintai daripada kebenaran. Inilah yang dimaksud oleh Imam Husain alaihissalam dengan hamba dunia. Para pendengar radio Ahmara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak hidup di Karbala. Kita tidak menghadapi pasukan Yazid, tetapi setiap hari kita menghadapi pilihan yang sama. Karbala hadir dalam bentuk yang berbeda. Ketika seseorang harus memilih antara kejujuran atau keuntungan, maka saat itulah Karbala hadir. Ketika seseorang harus memilih antara kebenaran atau popularitas, maka saat itulah Karbala hadir. Ketika seseorang harus memilih antara perintah Allah atau hawa nafsu, maka saat itulah Karbala hadir. Kadang-kadang seseorang rajin beribadah dan selama hidupnya ia merasa nyaman. Namun ketika diuji dengan kesulitan ekonomi, dengan musibah atau kegagalan, maka ia mulai mempertanyakan agamanya. Ada pula orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan selama ia mendapatkan pujian, tetapi ketika tidak lagi dihargai, tidak lagi dipuji orang, maka ia akan meninggalkan semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa yang ia cari bukanlah Allah, melainkan kepentingan dirinya sendiri. Imam Husain alaihissalam mengingatkan kita agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Lalu bagaimana ciri orang yang menjadi hamba Allah? Ciri-ciri hamba Allah adalah yang pertama, ia tetap menaati Allah baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Kedua,
ia tetap jujur meskipun kejujuran itu merugikan dirinya secara duniawi. Ketiga, ia tetap membela kebenaran meskipun ia harus membayarnya dengan harga yang mahal, hatta dengan nyawanya sendiri. Keempat, ia lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada pujian manusia. Inilah pelajaran yang diwariskan oleh Imam Husain alaihissalam kepada kita semua. Para pendengar radio Ahmara yang saya muliakan, Muharram bukan sekadar waktu untuk mengenang kesedihan Karbala. Muharram adalah waktu untuk bercermin. Ketika kita menangisi Imam Husain alaihissalam, hendaknya kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, jika aku ini hidup di Karbala, di pihak manakah aku akan berdiri? Apakah aku termasuk orang yang setia pada kebenaran meskipun sangat sulit? Ataukah aku termasuk orang yang meninggalkan kebenaran demi kenyamanan dunia? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan lisan. Jawablah dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Karbala bukan hanya sejarah. Karbala adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Para pendengar radio Ahmara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah Imam Husain alaihissalam hari ini kita belajar bahwa ujian terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau kesulitan, melainkan ketika dunia menjadi tuannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dunia berada di tangan kita, bukan bersemayam di hati kita. Marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang setia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberanian untuk mengikuti jalan Imam Husain alaihissalam, jalan kebenaran, jalan keikhlasan dan pengorbanan. Allahumma ja'alna minas sairin ala nahjil Husain alaihissalam wal mustamsikin bil haqq wal muqaddimin ridhaka ala kulli syai'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.